Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Nurjana dari kelas 2C PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam di era digital. Untuk memenuhi salah satu tugas individu dari mata kuliah filsafat ilmu. Langsung saja, yang pertama ada pengertian pendidikan Islam. Dalam bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik yang berarti perbuatan. Pendidikan adalah proses terjadinya suatu bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani atau rohani si terdidik, sehingga terbentuklah kepribadian yang sempurna dan baik. Sedangkan pendidikan Islam adalah suatu proses yang dilandaskan oleh nilai-nilai yang berisi ajaran Islam melalui adanya pengajaran yang dijadikan pedoman dalam hidup umat Islam. Dalam Islam, pendidikan terdapat beberapa makna. Yang pertama ada tarbiyah. Tarbiyah merupakan bentuk masdar dari kata roba yurobiu tarbiyatan. Kata tarbiyah biasanya digunakan untuk sebuah pekerjaan orang tua dalam mengasuh anaknya di waktu kecil. Yang kedua ada ta'lim. Ta'lim berasal dari kata alama yang berarti memberi pengetahuan. Menurut Abdul Fattah Jalal, ta'lim adalah proses pemberian pengetahuan, pemahaman, dan tanggung jawab serta penanaman amanah sehingga terjadi penyucian diri dari segala kotoran agar manusia dapat menerima hikmah dan mempelajari segala yang bermanfaat bagi dirinya. Yang ketiga ada ta'dib. Istilah ta'dib berasal dari kata adabayu dibu ta'diban yang mempunyai arti melatih akhlak yang baik dan sopan santun. Kata adaba disebut juga mu'alim yang merupakan sebutan bagi seorang pendidik dan pengajar anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Yang kedua ada pendidikan di era digital. Era digital adalah di mana setiap orang dapat mengakses informasi secara online atau dalam jaringan. Berbagai informasi dapat diakses secara bebas oleh seluruh manusia. Fenomena ini menunjukkan bahwa keadaan dunia berada di era yang lebih maju. Pendidikan Islam dan perkembangan era digital haruslah seimbang. Ini berarti pendidikan Islam harus mampu mengikuti arus kemajuan teknologi agar tidak tertinggal jauh dengan pendidikan yang lainnya. Pendidikan Islam diharapkan mampu menyesuaikan dengan perkembangan ini agar menjadi unggulan dalam bidang keilmuan dan ilmu-ilmu lainnya. Hal ini berguna untuk menghasilkan para penuntut ilmu agama yang berkompeten dan berkualitas. Dengan adanya peluang ini, kita sebagai Muslim, sebagai penerus dakwah Nabi Muhammad dan para sahabatnya harus mampu memasuki jalur yang ada guna mempermudah dalam penyaluran informasi-informasi terkait pendidikan Islam. Yang ketiga ada tantangan dan hambatan pendidikan Islam di era digital. Terdapat 3 tantangan utama yang kini dihadapi oleh pendidikan Islam, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, demokratisasi, dan dekadensi moral, yang mana ketiganya ini dapat membawa pengaruh besar dalam semua bidang kehidupan manusia termasuk pendidikan. Perkembangan dan kemajuan iptek berpotensi melemahkan daya mental spiritual. Pendidikan Islam ditantang untuk membuktikan kemampuannya dalam penguasaan iptek sekaligus kesanggupannya dalam mengendalikan dampak negatif dari iptek. Kesimpulannya, pendidikan Islam di era digital hendaknya dikemas dalam bentuk digital agar sesuai dengan kecenderungan pelajar. Kebiasaan mereka menggunakan alat teknologi digital adalah ciri khusus masyarakat era digital yang harus dijawab oleh pendidik untuk menyediakan materi pendidikan dalam perangkat digital agar bisa diakses secara virtual oleh peserta didik. Selain itu, pendidikan Islam harus menjadi kegiatan yang menjembatani peserta didik untuk meraih kehidupan yang baik di dunia ataupun di akhirat. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.